Sementara itu, kuasa hukum relawan Jokowi, Rusdiansyah, menilai apa yang disampaikan Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon sebagai tindakan penghasutan hingga berujung melaporkan ketiganya ke polisi. Hal itu diungkapkan Rusdiansyah dalam dialog rakyat bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Sepakat ya, bahwa sebagai ilmuwan kita wajib menghadirkan fakta ya. Tapi ada tapinya, Mas Aiman. Apa itu? Sumber data itu juga harus dari sumber yang kredibel. Tadi skripsi kan udah sebentar. Tadi dikonfirmasi dapat dari Dian itu, ya kan? Oh, yang Dian, tadi. bukan dari Jokowi yang memiliki. Justru atau enggak sebentar. Justru itu saya bilang. Makanya kalau Anda ingin menggunakan ya kapasitas Anda sebagai ilmuwan, ada etika ilmiah. Apa itu? Ya kan? Apa itu? Anda ilmuwan nggak? Anda ilmuwan nggak? Apa itu etika ilmiah apa? Coba tolong sampaikan etika ilmiah. Anda ilmuwan nggak? Berolehlah ya. Menurut siapa? Dalam buku apa? Kata profesor siapa? Coba. Sebentar. Coba. Ini bagian saya ini. Ini bagian saya, bukan bagian Anda. Anda nggak usah tanya saya nanti. Nanti saya jawab dulu. Lah, ya saya jawab dulu. Anda nanya terus bagaimana ini? Ini Anda menuduh kita tidak etis secara ilmiah. Kami bertanya. Ya makanya saya jawab. Saya jawab. Mau dijawabin nggak? Ya dengar. Diam Anda makanya. Ayo jelaskan. Ya dengar, biar dengar. Jadi gini Mas Aiman. Ya. Jadi sumber data yang diperoleh oleh teman-teman ini ya melakukan kajian atau studi atau apa ya terkait ijazah saya. Etika ilmiah itu apa? Enggak sebentar, Bu. Terkait ijazah terkait ijazah diperoleh dari bukan pemilik ijazah misalnya atau dari UGM. Bahkan ya UGM sendiri sudah klarifikasi Mas Aiman beberapa kali bahwa ijazahnya asli. Nah, orang-orang ini ya yang kami laporkan di Polres Jakarta Pusat ini ya telah menyalahgunakan catat ini pidana loh, menyalahgunakan. Ya telah menyalahgunakan. Maksudnya gimana? Ya, sorry. Siapa yang menyalahgunakan? Ya, siapa yang menyalahgunakan? Orang-orang yang kami laporkan. Oke. Ya, mereka bertiga ini menyalahgunakan. Dalam konteks yang kami laporkan ya, kan saya sampaikan dalam konteks dilaporkan, oke. Menyalahgunakan apa? Terduga terlapor yang kami sampaikan tadi ya telah menyalahgunakan keahlian mereka dengan menghasut orang untuk melakukan dugaan tindak pidana. Makanya kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Pemirsa, kembali di Anyus Pagi, unjuk rasa menuntut Roy Suryo ditahan terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Ya, pengunjuk rasa menilai Roy Suryo membuat gaduh seluruh negeri dengan membuat hoaks dan tidak menghormati mantan kepala negara. Unjuk rasa meminta Roy Suryo ditahan digelar oleh masyarakat militan pecinta Jokowi di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Para pengunjuk rasa membakar ban dan meneriakkan sejumlah tuntutan. Presiden satu-satunya yang meresmikan Hari Santri Nasional. Pengunjuk rasa menilai Roy Suryo telah menyebar hoaks dan fitnah pada Presiden RI ke-7. Menurut mereka, tindakan yang dilakukan Roy Suryo merupakan tindakan tak beretika dan membuat gaduh negara. Selain meminta Roy Suryo ditahan, pengunjuk rasa juga meminta tokoh politik dan pensiunan jenderal agar menghormati proses demokrasi. Kami mengharapkan adanya proses penegakan hukum karena kami menilai kehadiran daripada Roy Suryo telah membuat gaduh Republik ini. Selain itu, sebagai masyarakat yang merasa bahwa Presiden Joko Widodo telah berjasa kepada kami, apalagi kemarin pandemi COVID ya Mas ya, itu kan masyarakat betul-betul kesusahan dan Pak Jokowi hadir dengan solusi yang sangat membantu masyarakat. Sebelumnya Roy Suryo melontarkan tuduhan ijazah palsu kepada Jokowi. Ia menguatkan argumennya dengan hasil analisa forensik digital yang dilakukannya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Dalam dialog rakyat bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, pegiat media sosial Dr. Tifa Tiasuma secara eksklusif menjelaskan sejumlah kejanggalan antara foto di ijazah Joko Widodo yang beredar di internet, berbeda dengan wajah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Kalau dari sisi orang yang mendalami anatomi, seorang dokter itu sudah bisa membedakan.
kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan untuk membedakan apakah foto ini, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo, yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Jarak antar mata ini akan sangat sulit dioperasi plastik. Karena ini perangkatnya kan banyak ya, kompleks kan. Jadi jarak antar mata ini kita bisa bedakan apakah mata foto di sini dengan mata foto di sini tuh orang yang sama atau tidak, itu satu ya. Kemudian kedua adalah dari tulang hidung. Tulang hidung ya. Jadi saya tidak mempersoalkan cuping hidung yang beda sekali ya dengan foto ini. Ini cuping hidung kan tipis mancung. Sedangkan fotonya Presiden Joko Widodo itu kan membesar di bawah begitu ya. Tapi ini kita bisa hilangkan ya faktor yang jelas untuk dilakukan face recognition adalah panjang tulang hidung. Panjang tulang hidung nggak bisa dimanipulasi. Kan 3 ya gigi. Giginya Pak Jokowi itu kan kita kenal sekali karena beliau sering sekali tertawa dan tersenyum kan. Giginya beliau itu kan tidak rapi gitu. Ada yang gingsul dan sebagainya, dan mohon maaf ya, bentuk gusinya juga beda. Karena kalau beliau itu tersenyum atau tertawa itu gusinya kelihatan. Artinya struktur giginya udah jelas beda. Kemudian dagu ya, 4 dagu. Dagunya Pak Jokowi itu kotak di bawah. Sedangkan dagunya Joko Widodo waktu mahasiswa, foto itu. Foto ijazah yang beredar. Foto ijazah. Ini kan runcing di bawah. Kemudian yang kelima adalah telinga. Bentuk telinganya itu menunjukkan beda bentuk otot telinga. Jadi kalau yang di foto ijazah itu telinganya kan caplang begini ya. Itu artinya tulang telinganya itu tebal, sehingga dia caplang. Kalau foto ini, fotonya Pak Jokowi itu konsisten ya, telinganya kan nempel di kepala, selalu konsisten. Kemudian yang kelima adalah telinga. Bentuk telinganya itu menunjukkan beda bentuk otot telinga. Jadi kalau yang di foto ijazah itu telinganya kan caplang begini ya. Itu artinya tulang telinganya itu tebal, sehingga dia caplang. Kalau foto ini, fotonya Pak Jokowi itu konsisten ya, telinganya kan nempel di kepala, selalu konsisten. Nah jadi dari 5 itu, kita dengan mata kita aja, nggak usah pakai face recognition, nggak pakai mikroskopis, itu kita sudah bisa membedakan bahwa 2 foto ini adalah 2 foto orang yang berbeda. Sebelumnya disebutkan bahwa foto itu adalah fotonya Pak Dumatno. Walaupun ini adalah keponakan Pak Jokowi. Sepupu.